semuanya, selamat datang kembali di kelas Sistem Komunikasi Analog. Perkenalkan, saya Arpia Fatimah Azahra. Pada video-video sebelumnya, kita sudah belajar banyak tentang bagaimana cara menghasilkan atau menyusun sinyal amplitude modulation atau AM. Nah, setelah sinyal itu dikirim oleh pemancar dan merambat lewat udara, tugas kita di sisi penerima adalah membongkar kembali sinyal tersebut. Proses membongkar atau mengambil kembali sinyal informasi asli disebut dengan demodulation atau demodulasi. Hari ini kita akan membedah salah satu metode yang sangat populer, yaitu Square Law Demodulation atau pengesahan hukum kuasa 2. Mari kita lihat bagaimana cara kerja rangkaiannya. Oke, pertama kita punya sinyal input di sini. Kita simbolkan sebagai VIT. Nah, sinyal inilah sinyal AM yang kita terima dari antena. Sinyal ini kemudian kita masukkan ke dalam sebuah peranti yang namanya non-linear device atau peranti bukan linear. Contoh praktisnya, kita bisa pakai komponen diode. Mengapa harus non-linear? Karena kita ingin memanfaatkan karakteristik matematika kuadratnya. Nah, keluar dari peranti non-linear, sinyal tersebut kita sebut sebagai V2T. Sinyal ini belum bersih, maka kita harus melewatkannya ke sebuah low pass filter yang dibentuk dari kombinasi resistor dan kapasitor atau litar RC. Terakhir, di ujung sini kita pasang perintah beban RL untuk mengambil voltan output final kita, yaitu VOT. Yang kita harapkan adalah sinyal informasi asli kita. Sekarang mari kita bedah sisi matematikanya secara perlahan. Jangan bingung dulu ya, ini sebenarnya masih sangat logis kalau kita lihat dari polanya. Pertama, kita tuliskan dulu sinyal input AM standar yang masuk ke perangkat kita, yaitu VIT sama dengan 1 plus MT AC cos omega CT. Di sini, MT adalah sinyal informasi atau pesan yang mau kita ambil, dan AC cos omega T adalah sinyal pembawanya. Nah, seperti yang kita bahas di diagram blok tadi, sinyal VT ini akan dimasukkan ke dalam non-linear device. Peranti ini punya karakteristik hubungan output atau V2T yang memenuhi persamaan hukum kuadrat, yaitu V2T sama dengan AVIT plus BVI kuadrat T. Di sini efek Spohr law atau kuasa 2 itu bekerja. Sekarang mari kita substitusikan persamaan VT yang di atas tadi ke dalam rumus hukum kuadrat ini. Jika kita masukkan nilainya, maka persamaannya menjadi cukup panjang seperti ini. V2T sama dengan A1 plus MT AC cos omega CT plus B1 plus MT kuadrat. Suku pertama ini adalah komponen linearnya, sedangkan suku kedua adalah komponen kuadratnya yang menghasilkan variabel cos kuadrat omega CT. Untuk mengurai variabel kuadrat ini, kita perlu bantuan identitas trigonometri yang dulu pernah kita pelajari di sekolah, yaitu cos theta sama dengan 1 plus cos 2 theta per 2. Berarti kalau kita terapkan ke persamaan kita, bagian cos kuadrat omega CT ini akan berubah menjadi 1 plus 2 omega CT per 2. Setelah dijabarkan menggunakan trigonometri tadi, sinyal 2T ini sebenarnya menghasilkan banyak sekali komponen frekuensi yang bercampur. Ada komponen DC, komponen sinyal pesan, komponen frekuensi pembawa omega C, dan komponen frekuensi tinggi ganda 2 omega C. Tapi ingat, setelah melintasi peranti non-linear, sinyal ini langsung dilewatkan ke low pass filter atau LPF. Tugas LPF ini adalah memblokir dan menendang semua komponen frekuensi tinggi yang berisik. Nah, setelah kita berhasil mendapatkan sinyal pesan di output, ada satu hal penting yang harus kita perhatikan secara kritis. Kalau kita lihat lagi persamaan VOT sebelum disederhanakan tadi, di sana sebenarnya masih ada suku AC kuadrat per 2 M2T. Suku kuadrat M kuadrat T inilah yang kita sebut sebagai herotan atau distortion, yaitu komponen pengganggu yang tidak kita inginkan karena bisa merusak keaslian informasi.
Untuk melihat seberapa besar tingkat kekacauan sinyalnya, kita bisa menghitung nilai indeks herotannya atau kita simbolkan sebagai D. Caranya adalah dengan membandingkan amplitude suku pengganggu tadi dengan suku sinyal informasi utama kita. Nah, A2CB per 2 M kuadrat T per A kuadrat CB per 2 kali 2 MT. Ya, kecepatan. Nah, konstanta AC kuadrat B per 2 di atas dan di bawah bisa langsung kita hilangkan. Kemudian variabel MT di bawahnya akan membagi habis perangkat 2 dari M kuadrat T yang ada di atas. Sehingga kita akan mendapatkan hasil terakhir herotannya sebesar DMT per 2. Artinya, dari rumus ini, kualitas suara atau informasi yang diterima di sisi receiver sangat bergantung pada amplitude sinyal pesan atau indeks modulasinya. Jika kita memodulasi sinyal terlalu besar atau mendekati overmodulation, maka nilai MT akan membesar, yang otomatis membuat herotan atau cacat D ini semakin kuat. Efek praktisnya, suara yang kita dengar di speaker penerima akan menjadi rusak, cacat, atau kresek-kresek. Oleh karena itu, parameter ini harus benar-benar dijaga dalam batas aman. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ada 3 langkah utama pada square law. Pertama, masukkan sinyal AM ke peranti non-linear untuk menguadratkannya. Kedua, saring frekuensi tinggi menggunakan low pass filter. Dan ketiga, dapatkan kembali sinyal informasi asli kita meskipun dengan sedikit catatan adanya herotan. Sampai di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan? Jika teman-teman masih ada yang bingung di bagian penurunan rumus tadi, silahkan langsung tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk terus berlatih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.